Bela teman sejawat atau bela kebenaran? Jadi ini tidak bisa dipisahkan jadi satu. Tentunya dibahas di rapat senat terlebih dahulu. Jangan hanya scroll TikTok teman-teman. Ternyata nggak cuma dunia gigi nih yang kita bahas. Dental Podcast. Halo semuanya. Aku Kalisa. Aku Danis. Selamat datang di Dental Podcast. Di sini kita akan membahas hal yang agak berat tapi seru. Peran mahasiswa kedokteran gigi dalam penegakan hukum. Tapi jangan takut karena kita bawa ini pakai This or That Challenge. Dan di sini kita bersama mantan Ketua BEM FKG UGM yaitu Mas Fatih. Halo semuanya. Oke, langsung aja kita mulai challenge-nya ya, Mas. Jawab cepat, terus Mas boleh jelasin dikit kenapa pilih itu. Oke, siap? Siap. Pilih organisasi intra atau ekstra kampus? Oke, sebenarnya keduanya baik ya, mau intra kampus ataupun ekstra kampus. Tapi kalau disuruh memilih, saya akan memilih organisasi intra kampus untuk melakukan pendekatan khusus kepada para petinggi kampus, misalkan para jajaran dari dekanat, sehingga harapannya hal-hal yang nantinya menjadi advokasi dari mahasiswa dapat tersampaikan kepada pihak dekanat seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dibahas di rapat senat atau viral di Twitter? Tentunya dibahas di rapat senat terlebih dahulu, karena rapat senat ini merupakan salah satu unsur penting dalam advokasi ya, unsur mekanisme formal advokasi, sehingga alangkah baiknya untuk dibahas terlebih dahulu sebelum viral seperti itu. Yang ketiga ya, mau langsung turun tangan atau dibentuk tim dulu? Oke, pertanyaan yang baik. Tentunya membentuk tim terlebih dahulu untuk menyusun bagaimana strategi ataupun mekanisme yang akan kita bentuk untuk melakukan sebuah advokasi ataupun sebuah aksi, sehingga harapannya hal yang kita laksanakan ini dapat berjalan secara maksimal seperti itu. Bela teman sejawat atau bela kebenaran? Bela kebenaran tentunya, karena nggak semuanya teman bisa memberikan hal yang baik kepada kita ya. Jadi tentunya kita bela kebenaran meskipun kebenaran itu terasa pahit seperti itu. Fokus jaga etika profesi atau ikut perjuangkan kebijakan nasional? Fokus jaga etika profesi sambil ikut memperjuangkan kebijakan nasional. Jadi ini tidak bisa dipisahkan jadi satu. Rekam dan sebar pelanggaran etika atau lapor ke institusi kampus terlebih dahulu? Lapor ke institusi kampus terlebih dahulu. Seperti yang mirip-mirip pertanyaan tadi ya. Jadi kita upayakan mediasi terlebih dahulu sebelum itu semuanya viral keluar seperti itu. Iya. Fokus pada isu hukum nasional atau hukum di lingkungan kampus? Oke, sebenarnya keduanya menarik ya, antara isu hukum nasional ataupun isu hukum di lingkungan kampus. Tapi jika disuruh memilih satu, mungkin saya akan memilih fokus di isu kampus terlebih dahulu, karena masih merupakan skala lokal ya. Ketika kita sudah menguasai isu yang ada di kampus, tentunya kita bisa lebih jauh lagi menguasai isu yang ada di skala nasional maupun nanti di global seperti itu. Advokasi lewat tulisan ilmiah atau lewat konten kreatif? Advokasi lewat tulisan ilmiah atau konten kreatif, saya pilih artikel ilmiah sambil dikemas dengan konten kreatif, dua-duanya. Ya. Perubahan sistemis jangka panjang atau solusi praktis jangka pendek? Pertanyaan susah nih, dua-duanya baik ya. Tapi jika diminta memilih satu, saya akan fokus kepada solusi jangka panjang, karena solusi jangka panjang ini tidak hanya dinikmati oleh generasi kita ya, tetapi generasi berikutnya sampai mungkin anak cucu kita seperti itu. Oke, next, jadi pemimpin gerakan atau pendukung aktif? Tentunya pemimpin gerakan dong, karena jika tidak ada yang memulai, siapa yang memulai? Setuju. Angkat kasus viral atau angkat kasus terabaikan? Oke, angkat kasus yang terabaikan. Terabaikan. Karena inilah momentum yang kita dapatkan. Ketika momentum kasus yang terabaikan ini diangkat kembali, tentunya didampingi dengan kasus yang viral, maka hal ini akan memunculkan tekanan dari publik sehingga kasusnya dapat terap secara maksimal seperti itu. Oke, next, bela hak mahasiswa atau jaga netralitas organisasi kampus? Tentunya bela hak mahasiswa, karena di sini merupakan salah satu peran dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang tentunya membela apapun kebenaran dan juga hak dari mahasiswa, sehingga harapannya ke depannya mahasiswa mendapatkan hak-hak secara adil dan merakyat seperti itu. Nah, yang terakhir nih, penegakan hukum tegas atau edukasi hukum yang merata dulu? Pendekatan hukum yang tegas atau edukasi hukum yang merata ya? Iya.
pertanyaan sulit, tetapi jika diminta menjawab, saya akan menjawab penegakan hukum yang tegas disambil dengan kita melakukan edukasi hukum yang kreatif. Edukasi hukum yang merata ya, sorry tadi. Karena hal ini tidak bisa dipisahkan antara penegakan hukum yang tegas dan juga edukasi hukum yang merata. Karena jika salah satunya aja, misalkan penegakan hukum yang tegas aja tanpa didampingi dengan adanya edukasi yang merata, tentunya sia-sia. Begitu pula dengan edukasi yang merata tapi dengan hukum yang tumpul, sama saja bohong. Seperti itu. Wah, keren banget insight-nya Mas Fatih. Ternyata peran mahasiswa kedokteran gigi itu nggak hanya di klinik, tapi juga bisa bawa perubahan. Oh ya, mungkin dari Mas Fatih sendiri apakah ada pesan-pesan untuk mahasiswa FKG? FKG nih Ya. ya. Oke. Buat teman-teman mahasiswa FKG nih, dimanapun teman-teman berada, teman-teman juga perlu melek terhadap hukum. Dengan cara apa? Tentunya teman-teman selalu mengikuti isu-isu yang ada di nasional. Iya. Ternyata nggak cuma dunia gigi nih yang kita bahas, tapi di luar sana tentunya ada dunia-dunia luar yang tentunya banyak sekali tantangan dan hambatan ke depannya. Bahwa dunia kedokteran maupun kedokteran gigi ini tidak bisa lepas dari yang namanya hukum. Iya. Karena kita sendiri di kedokteran gigi juga terikat yang namanya dengan etika profesi ya. Iya. Jadi tentunya sama-sama kita harus selalu melek terhadap hukum. Jadi pesan saya untuk teman-teman, selalu update berita terkini, update berita terbaru. Jangan hanya scroll TikTok teman-teman. Sekali-sekali teman-teman lihat Google-nya, berita-beritanya ataupun update-update di Instagram-nya. Jadi selalu melek terhadap berita seperti itu. Setuju banget. Terima kasih juga untuk Mas Fatih karena udah mau sama-sama. main bareng ya. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.